Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman-teman Berkah Rojokoyo Farm dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Berkah Rojokoyo Farm. Jangan lupa untuk teman-teman baru gabung di channel ini tetap setia kami dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Dan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan panjang umur. Pada sesi yang kedua ini saya Kang Mus dengan tim dari kandang Kurdi Farm akan uji coba atau kita oplos konsentrat dengan protein kasar 10% dengan bahan baku lain, biar nanti hasil dari konsentrat oplosan yang kita maksud tadi hasilnya lebih bagus lagi. Jadi protein meningkat dari protein kasar awal konsentrat 10%, kita campur dengan bahan baku yang ada di sekitar kandang Kurdi Farm di Seragi Pekalongan ini. Jadi nanti bahan baku apa saja yang kita pakai dan seperti apa proses pembuatannya, teman-teman terus simak videonya, jangan di skip. Jadi teman-teman biar paham, biar sukses bareng bersama Kang Mus di Berkah Rojokoyo Farm Channel. Sebelum kita membahas oplosan konsentrat atau bagaimana teman-teman membuat konsentrat, yang perlu teman-teman pahami atau yang perlu teman-teman ketahui, yang pertama itu tujuan dari proses pembuatan konsentrat itu untuk apa. Jadi yang kemarin banyak tanya di komentar di WA saya ataupun di media yang saya punya, konsentrat itu apa sih Mas? Jadi konsentrat itu sebagai pakan imbuhan untuk menunjang dari kebutuhan ternak setiap harinya. Jadi kita bisa sajikan setiap harinya lewat kering kita sajikan, atau kita secara fermentasi jadi kadar airnya lebih. Terus juga bisa kita buat komboran yang memang teman-teman sukanya main komboran, atau mau dibuat mamel juga bisa. Jadi prosesnya itu sangat kompleks, jadi sesuai selera hati teman-teman semuanya. Jadi konsentrat itu sebagai pakan imbuhan untuk kebutuhan ternak dan dengan tujuan untuk menunjang kebutuhan misalkan kita dari induk. Jadi pertumbuhan dari induk saat bunting atau saat mau melahirkan, itu kebutuhan ternak tercukupi. Jadi setelah bunting dan sebelum lahir dan setelah lahir itu kondisinya tetap fit dan standar yang kita inginkan. Jadi konsentrat itu yang pertama yang perlu teman-teman ketahui, sedang kita buat pada kali ini kita cukup pakai bahan sedikit aja karena di lingkungan yang ada di Kurdi Farm ini sangat terbatas sekali. Jadi ketika kita mau buat konsentrat, hal yang pertama yang harus kita buat, yang pertama ada bahan sumber serat. Jadi kita bisa pakai dari tongkol jagung, kulit kopi, kulit dari coklat, bisa juga dari selamper jagung dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sumber serat yang ada di lingkungan atau bahan baku dari pabrik. Yang kedua kita bisa dari sumber protein nabati, karena ruminansia itu bukan pemakan daging. Jadi kita bisa pakai sumber protein dari nabati. Misal kita bisa pakai ampas tahu, bisa pakai bungkil kacang kedelai, soya beet meal atau bahan dasarnya juga kedelai, bisa juga pakai dari bungkil sawit yang grade-nya bagus, jadi yang minim atau tidak ada cangkangnya. Yang selanjutnya kita bisa juga pakai kopra. Jadi kopra itu juga bisa kita fungsikan sebagai nantinya untuk sumber energi ternak. Jadi itu untuk sumber dari protein. Yang selanjutnya kita bisa juga dari karbohidratnya dari apa Mas? Ya, karbo kita bisa pakai dari bekatul. Jadi bekatul yang kelas nomor 1 atau kelas 2. Jadi kalau yang kasar itu namanya dak padi, bukan bekatul. Terus yang selanjutnya bisa pakai polar, gaplek, singkong, jagung, DGS atau bahan dasarnya dari jagung, bisa pakai CGF, bahan dasarnya juga dari jagung dan lain sebagainya. Untuk teman-teman atau singkatan yang belum paham bisa searching di Google lah. Jadi manfaatkan HP yang teman-teman punya itu untuk mempelajari
literatur yang ada di dunia peternakan biar paham dan jelas. Yang selanjutnya bisa juga dari kebutuhan makro mikro ternak. Jadi teman-teman bisa beli yang sudah praktis atau sudah ada di lingkungan, atau bisa beli online, atau bisa juga beli langsung sama Kang Mus. Ada premix Feedways dan ada premix TS Grow dan premix lain sebagainya. Terus selanjutnya jika kita mau buat konsentrat fermentasi, kita bisa tambahkan probiotik yang Kang Mus pakai seperti probiotik Winproof dan probiotik dari satunya lagi yang Kang Mus pakai yaitu probiotik Bio EM Plus. Jadi itu kunci dasarnya dalam pembuatan konsentrat. Terus bahan baku apa saja yang untuk standar SNI ketika kita membuat konsentrat? Minimal 7 atau 8 jenis bahan baku, dan kita bisa menentukan hasil PK atau protein kasar itu dari mana, Mas? Kita bisa dari laboratorium yang ada di kampus, ataupun kita bisa buat trial error lewat Excel atau rumus. Jadi seperti itu bahan dasar ataupun apa itu konsentrat. Jadi teman-teman yang wajib diketahui dan harus ada bahan bakunya. Dan untuk bahan baku teman-teman juga bisa nanti dapatkan, nanti Kang Mus kasih tahu bahan baku belinya di mana. Khusus wilayah Jawa Tengah, Kang Mus sudah punya suppliernya. Jadi teman-teman nanti bisa kontak nomor saya, WA langsung sama Kang Mus di nomor bawah ini 082210506998, atau bisa juga cek deskripsi Kang Mus ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung bahan baku konsentrat dari mana. Yang selanjutnya yang nanti kita akan bahas di Kurdifarm ini, oplos konsentrat fermentasi. Nanti seperti apa? Simak terus videonya. Oke, bahan baku yang ada di Kurdifarm yang pertama ada konsentrat PK 10%. Jadi ini teman-teman, ini konsentrat 10% dari owner Kurdifarm. Ini beli dulunya 2 ton karena kambing kurang suka. Jadi Kang Mus diundang ke sini untuk mengajarkan ilmu peternakan, bagaimana cara buat pakan yang baik dan bagus untuk ternak. Jadi Kang Mus sekiranya dulu pernah pakai, Kang Mus dulu pernah pakai PK 10%. Cuman kambing kurang suka. Jadi Kang Mus oplos dan alhamdulillah kambing mau. Nah, nanti kita oplos. Ini yang pertama konsentrat fermentasi PK 10%. Terus yang kedua nanti Kang Mus campur sama bekatul. Bekatul yang ada di sini halus banget. Jadi bagus ini. Jadi ini bekatul ya, bukan dedak kasar. Kita nanti pakai konsentrat bekatul dan kita tambahkan sumber protein dari ampas tahu atau limbah pabrik ampas tahu yang ada di sekitar. Karena kalau cari BKK, SBM, Opra, terus Bunggil Sawit di sini nggak ada, harus impor dari daerah lain. Jadi Kang Mus memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar. Jadi kita tambahkan ampas tahu dan sumber makro mikro ternak. Kang Mus tambahkan premix Feedways saja karena yang ada di kandang ternyata ada premix Feedways seperti Kang Mus yang pakai. Jadi cukup murah meriah sekali, 1 kilo 16.000. Dan untuk fermentor atau bahan baku untuk fermentasi atau raginya yang sinkron dengan tubuh ternak atau yang secara garis besar sama dengan kebutuhan ruminansia. Jadi pengurai serat, bukan pengurai makanan. Kalau ragi untuk tape itu sebagai pengurai makanan, atau ragi Yakul itu sebagai pengurai makanan yang dimakan manusia. Jadi Kang Mus pakai probiotik Winproof yang sinkron dengan rumen atau tubuh ternak. Jadi Kang Mus pakainya ini. Jadi Kang Mus pakai probiotik Winproof serbuk. Jadi itu bahan bakunya. Nanti prosesnya seperti apa? Simak videonya. Yang pertama yang perlu kita siapkan premix Feedways dan bekatul, totalnya ada 25 kilo. Kita ambil 5 kilo untuk mencampur premix Feedways karena kita buatnya 100 kilo. Jadi kita cukup pakai setengah kilo saja. Untuk probiotik Winproof-nya kita pakai 1 on saja cukup. Kira-kira saja ya guys. Jadi kalau teman-teman punya timbangan bisa timbang.
Kalau nggak punya ya kita kira-kira saja. Jadi setelah itu kita campur, aduk secara merata. Itu yang pertama yang perlu teman-teman siapkan. Jika sudah, langkah yang kedua kita gelar konsentrat PK10 tadi. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita sudah ratakan untuk konsentrat PK10%. Yang kedua kita proses pemerataan bekatul. Jadi tadi sudah kami sampaikan untuk konsentrat kita pakai berapa Kang Pur? 35 kilo. Konsentratnya 35 kilo. Untuk bekatulnya selawi kilo, 25 kilo bekatul. Ampas tahunya 40 kilo. Jadi total semuanya sudah 100 kilo. Dan probiotik WinProp sudah dicampur, nanti tinggal diratakan di atas bekatul. Di atas bekatul kita sudah ratakan untuk sumber proteinnya dari ampas tahu. Jadi kita bagi rata ampas tahu tadi 40 kilo. Kita ratakan di atas bekatul, di bawahnya tadi ada konsentrat. Lanjut setelah itu kita campurkan untuk bahan baku, bahan aktif fermentasi dari probiotik WinProp dan Premix Feedways sebagai bahan sumber makro mikro ternak dari multimineral dan multivitamin dasar, beserta ada herbalnya juga untuk menunjang fungsi hati dan lain sebagainya. Jadi kita ratakan seperti itu teman-teman, sampai rata, jangan sampai ada yang tidak kebagian probiotik atau premixnya. Nanti setelah itu kita campur secara merata. Kita pelan-pelan untuk pemerataannya, jadi kita cut langsung saja. Jadi nanti setelah kita proses pencampuran dari beberapa bahan yang kita pakai, nanti setelah itu kita simpan dalam tong. Seperti biasanya kita masukkan sedikit demi sedikit sampai nanti tong penuh, dan baru kita tutup tongnya dengan klem dan kita simpan di tempat penyimpanan pakan fermentasi. Jangan lupa dikasih tulisan konsentrat oplosan fermentasi. Hari ini kita buat tanggal 1 Desember tahun 2021. Kita buka akhir bulan di bulan Desember tanggal 31 Desember tahun 2021. Jadi seperti itu, dan tong jangan lupa dibalik seperti di sana. Dan setelah itu kita bisa sajikan ke ternak sesuai kebutuhan ternak. Seperti itu proses pembuatan konsentrat oplosan fermentasi yang Kang Mus berikan kepada kru di kandang Kurdi Farm. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kami harapkan setelah adanya oplosan konsentrat fermentasi tadi dari PK atau protein kasar 10%, dan nanti kita harapkan setelah difermentasi hasilnya minimal di angka 16% untuk protein kasar sampai 18%. Jadi untuk kebutuhan induk laktasi, atau bisa juga nanti dipakai untuk dere atau pejantan juga bisa. Jadi itu yang bisa kami sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman subscriber dimanapun berada. Jadi buat teman-teman yang masih ragu ataupun masih bingung di dunia peternakan, gabung dan bisa undang tim dari Berkah Raja Kaya Farm untuk trainer atau mengajarkan kepada teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk teman-teman semuanya. Jangan pernah bosan untuk menonton dan setia di channel Berkah Raja Kaya Farm.